Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talabah. Kaifa halukum jami'an? Arjukum an takunu fi sihhatin wa afiyatin. Tayyib, fa insyaallah fi hadha as-sabah sanadrus al-madah ma tata'allaq bi tahiyyah wa ta'aruf. Alaikum an taftahu kutubakum fi safhah al-thalithah ashar. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mulakhas at-taraqib, yaitu rangkuman dari materi yang telah kita sampaikan dari awal pertemuan yang berkaitan dengan at-tahiyyah wa ta'aruf. Kita lihat pada halaman ini, pada nomor 1, kita mendapati ada 3 dhamir, yaitu ana, anta, kemudian huwa. 3 dhamir ini digunakan untuk kata ganti laki-laki. Ana adalah dhamir mutakallim, sedangkan anta adalah dhamir mukhatab, sedangkan huwa adalah dhamir al-ghaib atau kata ganti ketiga. Kemudian di dalam kotak kita mendapati sejumlah asma, yaitu talibun, mudarrisun, tabibun, misriyun, turkiyun, suriyun. Sejumlah asma ini adalah asma mudzakkar. Kita tidak mendapati pada akhir kalimat, pada akhir kata dari asma ini tak marbutoh, tetapi diakhiri dengan tanwin tanpa menggunakan tak marbutoh. Sehingga asma yang ada dalam kotak ini adalah asma mudzakkar, menyesuaikan dengan dhamir kata ganti laki-laki, yaitu ana, anta, dan huwa. Selanjutnya pada nomor yang kedua, kita dapati di sini ada 3 dhamir, yaitu ana, anti, hiya. Ana pada nomor 2 ini adalah dhamir lil mutakallimah atau pembicara perempuan. Kemudian anti ini adalah dhamir lil mukhatabah, yaitu kata ganti kedua untuk perempuan. Sedangkan hiya adalah dhamir lil ghaibah, kata ganti ketiga untuk perempuan. Pada kotak kita mendapati sejumlah asma, yaitu asma muannats. Karena asma yang ada pada kotak ini diakhiri dengan tak marbutoh, yaitu thalibatun, mudarrisatun, tabibatun, misriyatun, turkiyatun, suriyatun. Semua asma yang ada pada kotak ini diakhiri dengan tak marbutoh di akhirnya. Nah, asma yang ada pada kotak ini menyesuaikan dengan dhamir muannas yang ada pada luar kotak pada nomor 2. Maka dari 2 nomor ini, yaitu nomor 1 dan nomor 2, kita mendapati bahwa dalam bahasa Arab antara dhamir dengan asma'nya harus ada kesesuaian. Apabila dhamir laki-laki atau mudzakkar, maka kata benda yang digunakan atau asma' di sini haruslah juga mudzakkar. Demikian juga apabila dhamir dipergunakan untuk muannas, maka asma juga harus muannas. Sehingga dapat kita bedakan bahwa ciri bahwa suatu asma, kata benda itu adalah mudzakkar, dia tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Sedangkan asma yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka asma itu adalah muannas. Hal ini adalah yang dapat kita pahami secara umum, meskipun ada beberapa asma tertentu yang tidak selalu menggunakan tak marbutoh. Artinya adalah yang muannas secara maknawi, meskipun secara lafadz tidak. Ya, seperti nama Maryam, atau sebaliknya, yang secara lafadz adalah muannas tetapi maknanya laki-laki, seperti nama Tolhah.
Usama. Yang ini tentu harus kita pelajari dalam materi lanjutan. Namun pada pertemuan yang ini adalah pertemuan untuk kelas mubtadiin atau pemula, maka kita belum akan mempelajarinya secara lebih lanjut terkait dengan identitas mudzakkar maknawi maupun juga muannas maknawi. Namun yang akan kita pelajari baru pada konteks muannas maupun mudzakkar yang lafzi. Selanjutnya, untuk nomor yang ketiga, kita mendapati bahwa masing-masing dhamir yang ada pada kotak diawali dengan kalimat tanya atau al-jumlah al-istifhamiyah. Min aina? Min aina anta? Min aina anti? Min aina huwa? Min aina hiya? Kalimat atau jumlah al-istifhamiyah yang ada pada nomor 3 ini tidak ada perubahan terkait dengan penyesuaiannya dengan dhamir masing-masing. Artinya bahwa suatu kalimat, yaitu kalimat tanya berupa min aina, tidak perlu menyesuaikan dengan dhamir yang digunakan. Selanjutnya, pada nomor 4, kita dapati yaitu dhamir berupa ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Dhamir di sini adalah campuran yang terdiri atas dhamir baik yang mudzakkar maupun juga yang muannas. Dan pada kotak kita mendapati sejumlah asma, kata benda yang diikuti dengan min. Min Pakistan, min Turkiya, min Misr, min Suria. Nah, kalimat pada kotak ini adalah jawaban dari pertanyaan pada nomor 3. Kemudian pada kotak nomor 4 ini, kita tidak mendapati sejumlah perubahan pada akhir kata dari asma. Kita tidak mendapati tak marbutoh pada akhir asmanya. Pakistan, Turkiya, Misr, Suria tidak kita dapati pada akhir dari asma ini tak marbutoh. Sehingga apabila kita gabung antara nomor 3 dengan 4, min aina anta, maka jawabannya adalah ana min Pakistan. Min aina anti, maka jawabannya adalah ana min Pakistan. Atau ana min Turkiya. Min aina huwa, maka jawabannya adalah huwa min Pakistan. Atau huwa min Turkiya, huwa min Misr, huwa min Suria. Demikian juga pada pertanyaan min aina hiya, hiya min Pakistan, hiya min Turkiya, hiya min Misr, hiya min Suria. Tidak ada perbedaan antara jawaban untuk ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Karena asma yaitu Pakistan, Turkiya, Misr, dan Suria adalah menunjukkan nama suatu negeri atau negara. Sehingga untuk menyebut nama suatu negara atau negeri, maka tidak diperlukan perubahan asma dari mudzakkar ke muannas atau sebaliknya. Selanjutnya, pada nomor 5, kita mendapati yaitu ada istifham, yaitu hal. Kemudian diikuti pada kotak adalah dhamir, kemudian juga asma'nya. Hal anta Pakistani, hal anta Turki, hal anta Misri, hal anta Suri. Kemudian dhamir berikutnya yaitu anti sebagai dhamir lil mukhatabah. Hal anti Pakistaniyah, hal anti Turkiyah, hal anti Misriyah, hal anti Suriyah. Jadi pada nomor yang kelima ini, kata tanya berupa hal yang diikuti dengan dhamir, kemudian asma. Asma yang digunakan pada kotak ini haruslah menyesuaikan dengan dhamir yang digunakan
di awal. Mengapa demikian? Karena kata Bagistani, Turki, Misri, kemudian Bagistaniyah, Turkiyah, Misriyah, Suriah adalah asma yang digunakan untuk bertanya tentang jinsiyah atau kewarganegaraan. Ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah identitas, bukan nama negara. Karena yang digunakan sebagai pertanyaan adalah identitas, maka tentu identitas itu harus menyesuaikan dengan dhamirnya. Jadi kata anta Bagistani, anta Turki, kemudian anti Bagistaniyah, anti Turkiyah, ini adalah nama identitas suatu kenegaraan. Sehingga identitas itu adalah melekat pada seseorang. Ketika suatu identitas itu melekat pada seseorang, maka asma yang digunakan harus menyesuaikan dengan dhamirnya. Sehingga apabila dhamirnya adalah mudzakkar, maka identitasnya juga harus mudzakkar. Sebaliknya, apabila identitasnya muannas, maka identitasnya juga harus muannas. Sehingga kata Bagistani dan Bagistaniyah adalah menunjukkan identitas diri, bukan nama suatu negara. Jadi identitas kenegaraan bagi seseorang. Maka ada perubahan antara penggunaan Bagistani untuk anta dengan Bagistaniyah untuk anti. Dan juga untuk kata-kata yang lain. Kemudian pada jawabannya, pada nomor yang ke-6, na'am, ana Bagistani, na'am, ana Turki, na'am, ana Suri, na'am, ana Bagistaniyah, na'am, ana Turkiyah, na'am, ana Misriyah, na'am, ana Suriyah. Kata ana di sini pada bagian atas digunakan menyesuaikan dengan pertanyaan yaitu anta. Sehingga ketika dhamir anta adalah untuk mudzakkar, maka ana di sini ya, pada bagian atas adalah digunakan untuk menjawab kata anta. Sehingga ana di sini adalah lil mutakallim, yaitu orang yang berbicara dengan identitas laki-laki. Maka disebut ana Bagistani untuk menunjukkan bahwa identitas si laki-laki itu adalah orang Pakistan. Karena identitasnya laki-laki, maka tidak menggunakan tak marbuthah pada akhir katanya. Maka kita lihat Bagistani, Turki, Misri, Suri, semuanya tidak menggunakan tak marbuthah. Karena ana yang digunakan adalah lil mutakallim atau untuk dhamir laki-laki yang berbicara. Sedangkan pada bagian bawah, kata ana digunakan untuk menjawab pertanyaan yaitu anti. Hal anti Bagistaniyah, maka jawabannya na'am, ana Bagistaniyah. Hal anti Turkiyah, na'am, ana Turkiyah. Hal anti Misriyah, na'am, ana Misriyah. Hal anti Suriyah, na'am, ana Suriyah. Jadi pada bagian bawah, ya, ana di sini adalah digunakan untuk dhamir lil mutakallimah atau pembicara muannas. Sehingga identitas kewarganegaraannya menyesuaikan dengan dhamirnya. Sehingga kita dapati pada akhir kata setiap asma di sini menggunakan tak marbuthah, yaitu ana Bagistaniyah, ana Turkiyah, ana Misriyah, ana Suriyah. Jadi yang perlu diingat adalah kita bedakan antara nama negara dengan nama identitas kewarganegaraan. Apabila pertanyaan adalah min aina anta, seperti pada pertanyaan sebelumnya, maka jawabannya cukup menyebutkan negara tanpa mengubah nama negaranya, yaitu min aina anta, ana Pakistan, ana min Pakistan. Min aina anti, ana min Turkiya. Min aina huwa min Misr. Min aina hiya min Suriah. Tidak ada perubahan pada nama negaranya. Sedangkan untuk bertanya terkait dengan identitas, maka negara berubah menyesuaikan dengan identitas pembicaranya. Apabila laki-laki, ana Bagistani, ana Turki, ana Misri, ana Suriah. Atau ana Bagistaniyah apabila ana di sini digunakan untuk muannas. Ana Turkiyah, ana Misriyah, ana Suriah.
ana Indonesia. Nah, itu kalau pembicara atau ananya adalah untuk muannas. Selanjutnya, pada nomor yang ketujuh, kita dapati di sini adalah ismul isyarah. Hada dan hadihi. Hada adalah ismul isyarah untuk mudzakkar, untuk menunjukkan suatu benda yang posisinya dekat dengan pembicara. Hada. Sedangkan hadihi adalah ismul isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat tetapi beridentitas muannas atau perempuan. Maka hadza akhi, hadza sodiki. Maka ism kata benda yaitu akhi dan sodiki di sini adalah ism mudzakkar. Sehingga yang sesuai adalah hadza sebagai ismul isyarah untuk mudzakkar. Sedangkan kata ukhti, sodiqati menunjukkan kata benda untuk muannas atau perempuan. Ukhti adalah saudara perempuan. Maka ismul isyarah yang digunakan adalah hadihi. Demikian juga sodiqati, kawan perempuan. Maka harus didahului dengan ismul isyarah untuk muannas. Hadihi ukhti, hadihi sodiqati. Sedangkan untuk mudzakkar hadza akhi, hadza sodiqi. Selanjutnya pada nomor yang ke-8 kita dapati ismi. Nah, ismi atau namaku, artinya namaku ini bisa menunjukkan untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Sehingga kita dapati bahwa nama yang digunakan pada kota ini yaitu ada Khalid, ada Khaulah, ada Khalil, ada Khadijah. Ini merupakan nama-nama baik laki-laki maupun juga perempuan. Artinya nama-nama di sini menyesuaikan dengan nama dari pengucapnya. Apabila pengucapnya laki-laki, maka nama yang disebutkan adalah laki-laki, seperti ismi Khalid. Ismi Khalid. Adapun apabila nama itu perempuan, maka sesuaikan juga namanya perempuan. Ismi Khaulah atau ismi Khadijah. Baik, demikian materi yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Ila liqa fi liqa'ina al-qadim insyaallah. Asa ay yanfa'akum ma 'allamtu fi hadzal liqa' al-mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.